Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Evilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Randu Dongkal sebagai pembicara pertama tim afirmatif. Mosi debat pada kali ini adalah, Dewan ini menyetujui pembatasan aplikasi luar negeri untuk mendukung berkembangnya aplikasi dalam negeri. Sebelum melanjutkan perdebatan kali ini, saya akan terlebih dahulu mendefinisikan kata kunci yang ada pada mosi kali ini, yaitu aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, dapat diprediksi bisa mempengaruhi perkembangan industri dalam dunia informatika sekaligus dalam perkembangan ekonomi dunia. Saya sangat setuju dengan mosi pada kali ini, karena dengan adanya pembatasan aplikasi luar negeri, tentu sangat besar kemungkinannya untuk berkembangnya aplikasi di negara kita sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat di negara Indonesia sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone atau ponsel pintar, di mana di dalamnya harus terinstal aplikasi untuk kelancaran penggunaan. Aplikasi mobile saat ini telah menjadi primadona dan daya tarik tersendiri untuk dipelajari dan dikuasai. Dengan adanya perkembangan aplikasi tersebut, kini akan semakin mempengaruhi segala aktivitas kehidupan masyarakat dari mulai berbelanja, berpergian, fashion, serta kebiasaan sosial lainnya. Apabila negara Indonesia terus memproduksi aplikasi mobile tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian dunia akan ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Dunia teknologi pun akan ikut serta dalam kemajuannya. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah peluang usaha yang menjanjikan apabila dapat memanfaatkan momentum dengan baik, memadukan kemampuan untuk membuat aplikasi dan kemampuan berpikir untuk mengatasi masalah yang tengah terjadi di Indonesia. Aplikasi di Indonesia tentu saja dapat berkembang dengan baik apabila dilakukan pengembangan yang terarah. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian pasar. Pasar di Indonesia belum tentu sama dengan pasar internasional. Dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pasar internasional, ada kemungkinan besar bahwa perkembangan aplikasi akan maju. Kemudian, Indonesia juga bisa memanfaatkan media promosi sebagai jalan untuk mengembangkan aplikasi. Ketiga adalah membuat produk dengan kualitas tinggi. Produk dengan kualitas tinggi tentunya akan banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu aplikasi. Kemudian, saya akan membahas mengenai apabila aplikasi luar negeri mengekspresikan dirinya dalam negeri. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan utama yang akan dihadapi oleh para pencipta aplikasi di Indonesia. Yang pertama adalah aplikasi luar negeri lebih banyak diminati oleh konsumen Indonesia karena produk luar negeri memang telah diakui kualitasnya yang lebih baik ketimbang buatan Indonesia sendiri. Lagi-lagi ini menjadi pelajaran bagi anak-anak Indonesia untuk lebih memanfaatkan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi untuk bersaing dengan luar negeri. Yang kedua adalah Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk memasarkan produknya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, hal tersebut akan membuat Indonesia kehilangan pasar yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan malah dikuasai oleh luar negeri. Faktanya, 5 dari aplikasi media sosial yang kini tengah populer di Indonesia seluruhnya adalah buatan luar negeri. Kelima aplikasi tersebut adalah salah satunya adalah TikTok. TikTok adalah aplikasi video kreasi yang dilengkapi dengan berbagai filter yang unik. Aplikasi ini dibuat oleh Tiongkok pada September 2016 lalu. Yang kedua adalah Facebook. Salah satu aplikasi paling terkenal ini dibuat oleh negara California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2014. Ketiga adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang begitu populer di Indonesia, juga merupakan aplikasi buatan luar negeri. Kemudian dua aplikasi lainnya yaitu Snapchat dan Likee. Berdasarkan penelitian We Are Social 2020, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia
di kisaran usia 16-64 tahun untuk bermain dan membuka platform media sosial mencapai 3 jam 26 menit sehari. Bahkan, angka penggunaan media sosial di Indonesia pun terus meningkat sebanyak 59% dari total 272,1 juta orang Indonesia. Angka ini bahkan naik 81% atau 12 juta orang dibanding April 2019. Dilihat dari sini saja, sudah bisa membuktikan bahwa sebagian penduduk Indonesia dikuasai oleh aplikasi buatan luar negeri. Itulah sebabnya pembatasan aplikasi luar negeri saya rasa sangat diperlukan untuk perkembangan aplikasi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.